pelajaran ke-9. Yang punya bukunya bisa dilihat di halaman 47 mulai. Kalau tidak punya bukunya, bisa dilihat di sini saja, karena saya tampilkan seluruh buku lengkap. Bab pertama, di pelajaran 9 ini, kita akan membahas tentang nat dan man'ut, atau kata sifat dan yang disifati. Kita simak contoh kalimat yang biasa ya. Al-Arabiyatu lughatun. Al-Arabiyatu berarti dia bertindak sebagai mubtada. Nah, ketika ada mubtada pasti ada khobar. Mana khobarnya? Lughatun. Begitu. Di sini sudah jelas, sudah lengkap maksudnya. Bahasa Arab adalah bahasa. Begitu. Nah, sekarang pelajaran kita adalah kalau kita mau menerangkan tentang bahasa. Bahasanya bahasa yang bagaimana begitu. Misalkan, bahasa yang indah. Maka kita tambahkan jamilatun. Ini disebut dengan nat. Nat itu sifat. Mensifati apa? Mensifati bahasa. Yang disifati adalah man'ut. Itu istilahnya. Yang ini yang kedua, abasun tajirun. Abas adalah pedagang. Ini sudah cukup sebetulnya untuk menjadi sebuah kalimat yang bisa dikomunikasikan dengan orang lain. Abas adalah pedagang. Tapi kalau kita mau menambahkan keterangan pedagang yang seperti apa dia, maka bisa tambahkan saja pedagang yang kaya, ghaniyun. Dalam bahasa Indonesia juga kan begitu. Dia adalah siswa. Udah cukup. Tapi kalau kita mau tambahkan secara khusus, dia adalah siswa yang cerdas misalkan. Seperti itu kan. Nah, dalam bahasa Arab, sifat yang ini disebut dengan nat. Ya. Ini disebut dengan man'ut. Man'ut itu yang diberikan sifatnya. Bahwa kaya itu adalah menerangkan lebih lanjut tentang pedagang. Gitu. Pengkhususan dari pedagang yang kaya. Hadar rojulu. Nah, kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya. Jika ada isim isyarah, ya, lalu ada alif lam di sini, maka ini pasti badal. Begitu. Ini mubtada, ini badal. Pasti begitu. Kalau isim isyarah, lalu ada alif lam di sini, isim, ini pasti badal. Hadar rojulu. Artinya, pria yang ini. Gitu. Bukan ini adalah pria. Kalau tidak ada alif lam, itu khobar. Hada rojulun. Dia, ini adalah pria. Begitu. Tapi kalau ada alif lam, hadar rojulu, pria ini. Begitu. Nah, pria ini apa khobarnya? Berarti karena kalau ada mubtada kan harus ada khobar. Harus kita tambahkan. Tobibun. Ya. Dokter. Pria ini adalah dokter. Ini cukup untuk menjadi sebuah kalimat. Tapi kalau kita mau tambahkan informasi kepada orang bahwa dia itu dokter seperti apa gitu. Misalkan begini. Kita tambahkan dia itu dokter yang baik hati loh gitu. Jadi hadar rojulul karimu tobibun. Ya. Mohon maaf. Ini menerangkan rojul ya. Hadar rojulul karimu tobibun. Ya. Pria ini yang baik hati adalah dokter gitu. Khobarnya ini dokter. Kita mau menerangkan pria seperti apa? Sini. Ya, kalau menerangkan dokter berarti di sini natnya. Begitu. Kalau ini menerangkan rojul. Begitu. Itu nat. Baik, bisa kita lihat di sini berbagai macam ya. Nat man'ut. Nat man'ut itu pasangannya. Ya, nat man'ut. Lihat. Di sini tidak ada alif lam, di sini pun tidak ada. Di sini ada tun, di sini juga ada tun. Di sini berakhiran un, di sini juga berakhiran un. Di sini ada alif lam, di sini pun ada alif lam. Ciri khas nat dan man'ut begitu. Dalam kalimat kita bisa lihat kalau yang mirip bentuknya itu berarti nat dan man'ut. Salah satu ciri dari nat dan man'ut. Kalau nggak mirip berarti bukan nat dan man'ut. Kalau kita mau bikin kalimat dalam nat dan man'ut berarti harus dibuat mirip. Nanti kita akan ini. An-nat atau sifat ya. Huwa tabi'un yudkaru ba'da ismil libayani sifatihi. Nat atau sifat yaitu kata pengiring yang disebutkan setelah isim. Untuk apa? Untuk menjelaskan. Libayani sifah. Ya, libayani sifatihi. Untuk menjelaskan sifatnya. Aw tamyijihi. Atau membedakan an ghairihi dari yang lainnya, dari yang selain dia gitu. Ya. Wa yusamma dzalikal ismul man'utu awil mausuf. Dan isim yang diiringi atau disertainya disebut dengan man'ut atau mausuf. Gitu. Yang disifatinya man'ut atau mausuf. Ini inti kita. Sifat atau membedakan dari yang lain, pengkhususan. Ya. Ini buku bahasa Arab dasar, jadi nat dan man'utnya juga dibahas yang dasar. Banyak sekali tipe nat dan man'ut. Cuman intinya sifat dan membedakan dari yang lain itu aja. Misalkan gini, talibun kaslanu, siswa yang malas. Ini kan sifat ya, sifat dia malas. Fakihatun lazidatun, buah
yang enak. Mudarisun jadidun, guru yang baru. Al-lughatul arabiyah, bahasa Arab. Gitu. Nah, di kita sifat itu biasanya malas, pemarah itu sifat. Ya. Nah, nat di sini selain sifat seperti yang kita kenal dalam bahasa Indonesia juga pengkhususan membedakan dari yang lain. Misalkan begini, al-lughatul arabiyah, kenapa disebut dengan nat dan man'ut? Nat dan man'ut ya. Arabiyahnya itu nat, mengkhususkan dari bahasa. Bahasa itu kan ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis dan lain-lain. Nah, Arabiyah di sini adalah bersifat nat. Kenapa? Karena membedakan dari yang lain. Gitu. Itu nat salah satunya itu. Itu yang bedanya di kita. Kalau kita mengenal kata sifat, itu ya sifat aja pemarah, licik itu kan sifat-sifat. Tapi di sini dalam bahasa nat itu juga pengkhususan. Ya. Kayak mudarisun jadidun ya. Banyak-banyak guru lah. Guru itu kan banyak. Tapi yang dimaksud dikhususkan. Yang saya maksud adalah guru yang baru. Ini kan juga mengandung selain sifat ya baru, lama itu kan juga sifat. Ada unsur membedakan juga. Ini juga sama kan fakihatun ladidatun. Sifat itu untuk membedakan sebetulnya kan dari yang lain. Cuman ini ada yang jelas memang sifat gitu. Tapi ada juga yang Arabiyah, sifat apa? Sifat Arab, bukan itu membedakan dari yang macam-macam bahasa begitu. Talibun kaslanu ini sudah jelas sifat ya di bahasa Indonesia juga mengenal. Itu intinya nat itu adalah menerangkan, menginformasikan sifat atau menginformasikan pengkhususan gitu. Ya, seperti ini al-lughatul arabiyah. Baik, kita lihat lagi contoh yang lain. Al-mirwahatu, kipas angin. Itu sebagai mubtada. Kalau ada mubtada kita butuh khobar. Kabarnya apa tentang kipas angin? Fil gurfati, di kamar. Ya, ini cukup ini. Ini khobar. Khobar dalam bentuk sibhul jumlah yang terdiri dari harf jar, ini isim majrur. Fi itu kan harf jar, ini isim majrur. Ini dua-duanya disebut dengan sibhul jumlah, khobar. Kita sudah belajar di video-video sebelumnya. Diulangi terus supaya tidak lupa. Almir wahatu fil gurfati. Sudah cukup. Tapi misalkan saya mau memberikan informasi, ya kamar yang mana? Saya akan beri sifat atau saya akan berikan pengkhususan supaya orang yang saya ajak ngomong itu memiliki informasi, mendapatkan informasi yang lebih. Misalkan kabiroti, ya, besar. Gitu. Nah di sini menerangkan apa? Menerangkan gurfah. Ini disebut nat, ini disebut man'utnya. Karena ini yang saya berikan sifat, ada al, maka saya akan munculkan al. Gitu. Lalu ujung lagi, karena di sini ti, maka di sini juga ti. Itu ciri khas nat. Kalau ada al, munculkan al awalnya. Sekarang ujung, ini awal, ini ujung. Ujungnya kalau ti, di sini juga harus ti. Gitu. Kalau misalkan ininya tidak ti, ya jangan ada ti. Ya. Kabirun kan bisa. Kolamun, kabirun misalkan. Yang ini, al-kubu, gelas, lil mudarrisi. Al-kubu pasti mubtada, lil mudarrisi ini harf jar, ini isim majrur. Ya. Harf jar, isim majrur, ya, dalam bentuk sibhul jumlah khobar. Cukup. Tapi saya ingin memberikan keterangan bagi mudaris yang mana gitu akan saya khususkan. Misalkan jadi kenapa pakai alif lam? Karena lihat di sini juga alif lam lil. Ini lil itu kan harusnya ada lam dan alif di sini. Cuman tidak ditulis lagi alifnya. Lil ini kaidah penulisan aja. Lil mudarrisi. Sebetulnya ada alif lam. Lil mudarrisi. Karena di sini sebetulnya ada alif lam, maka munculkan alif lam. Kenapa ujungnya di? Karena di sini juga ujungnya si. Kalau ujungnya sin, maka di sini ujungnya din. Kalau ujungnya tun, maka di sini ujungnya tun. Kalau tin, ini tin. Kalau tan, ini tan. Begitulah. Nat itu harus sama. Itu kaidahnya. Baik, nat man'ut harus cocok dalam 4 kondisi. Ya, sebetulnya. Kita akan lihat di sini. Hadar rojulu karimun, hadar rojulu karimu tobibun. Ini ada yang salah. Di mana salahnya? Ya, di sini. Kita mau memberikan sifat kepada rojul, tapi rojul ada alif lam. Di sini tidak di alif lam. Ya udah pasti salah di situ. Ini tidak dianggap sebagai nat. Karena kalau mau nat harus mirip persis. Itu. Kalau ujung yang akhir ini udah persis. Tapi ujung awal belum. Di sini. Abbasun, tajirun, goniyu. Mana yang salah? Ini malah ada alif lam. Jadi bacanya juga kagok. Ya. Ini salah. Kenapa? Karena ini memberikan informasi kepada tajirun. Harusnya tanpa alif lam. Gitu. Ya. Lalu ujungnya ini u, ini un. Gitu. Jadi salah 2 kali karena ada alif lam. Dia u saja. Padahal harusnya tidak ada alif lam. Jadi ujungnya un. Di sini jangan, di sini un. Gitu. Harus mirip lah.
Ya, jadi yang pertama itu harus jelas nakiroh atau ma'rifah, harus sama persis maksudnya. Kalau ada al, harus al, ya, ma'rifah berarti. Kalau nakiroh tanpa al, ya harus juga tanpa al. Itu yang. Syarat yang kedua kita bisa lihat dari contoh ini. Al-Arabiyatu lughatun jamilun. Mana yang salah? Awal sudah benar, di sini tanpa alif lam, di sini pun tidak alif lam, sudah benar. Sekarang akhir. Nah, tun ini tidak ada tun, ya, itu salah. Ya. Kalau mau lughatun jamilatun, harus mirip. Ya. Awal dan ujung harus mirip. Gitu. Jadi gendernya tuh muzakkar atau muannas harus jelas. Lughatun itu kan muannas. Makanya kalau kita memberikan sifat harus jamilatun untuk berbentuk muannas juga. Kalau muzakkar ya muzakkar lagi. Begitu. Akhiran atau irob ya, rofa, nasab dan jar. Misalkan gini. Al mirwahatu fil gurfatil kabiri. Ya, mana salahnya? Ini. Kenapa salah? Karena alif lam sudah benar awal. Sekarang ujung kita lihat. Ujung ada tak marbutoh. Ti di sini tidak ada. Itu yang salah. Harusnya kabiroti. Ya. Gurfati di sini juga harus i lagi. Jar bentuknya di sini juga harus jar. Begitu. Ini. Kalau jar harus jar. Kalau nasob ya. Kalau a misalkan harus a juga dua-duanya. Kalau rafa misalkan u atau un ya harus sama. Itu akhiran. Akhiran harus sama. Bunyi akhiran itu harus sama. Al-kubu gelas lil mudarrisi milik guru. Jadi dati. Mana yang salah? Ini salah. Kenapa? Kita lihat awalnya alif lam sudah benar. Tapi di sini tak marbutoh, di sini nggak ada. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ini muzakkar, ini juga harus muzakkar. Yang keempat adalah bilangannya, tunggal, dual atau jamak, mufrad, tasniyah atau jamak. Ini belum kita pelajari yang ini ya. Jadi kalau bentuknya tunggal ya tunggal. Kalau dual ya dual. Ya, kalau jamak ya jamak. Nanti di pelajaran berikutnya akan sampai ke sana. Pelan-pelan ditambahkan tidak tergesa-gesa. Buku Fi Abdurrahim ini sangat bagus sehingga kalau langsung misalkan nat dan man'ut aja itu sebetulnya banyak sekali. Ya, cuman dengan sedikit-sedikit insya Allah akan mudah. Baik. Kita mulai. Silakan bisa dibaca ya. Ikuti sama-sama. Man hadar rajulu. Siapa pria ini? Huwa Abbasun. Dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Abbas adalah pedagang. Di sini kita mulai tambahkan nat. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas pedagang yang kaya. Kita lihat di sini apakah ada alif lam? Tidak. Cocok berarti. Sekarang akhirnya apakah ada ta marbutoh? Tidak. Berarti cocok. Begitu ya. Ini tajirun, ini ghaniyun. Cocok. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid guru yang baru. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia pakai yang baru. Ada al, tidak, berarti sudah oke. Akhirannya ada tun, tidak, berarti sudah oke. Dua-duanya mirip. Lalu di sini un, mirip. Harus sama nakirohnya al atau tidak ada al. Gendernya kalau ada ta marbutoh atau tanpa ta marbutoh. Akhiran atau irobnya rofa, nasab dan jar, ini un cocok gitu. Bilangannya dia sudah sama-sama tunggal. Jadi dun, mudarisun itu tunggal. Berarti sudah pas. Mahadza. Apa ini? Hadza tufahun. Ini adalah buah. At-tufahu fakihatun. Buah. At-tufahu. Hadza tufahun. Ini adalah apel. Maaf. Apel. At-tufahu. Apel. Fakihatun. Fakihatun. Buah. Buah yang apa? Kita kasih sifat misalkan buah yang enak. Lazizatun. Kita ada pilihan sini. Ini boleh nggak? Al-lazidatun. Tidak. Kenapa? Karena ada alif lam. Sedangkan ini nggak ada. Berarti salah. Ini juga ada alif lam, ini ada alif lam di depannya. Sekarang ini, ladidun. Di sini ada ta marbutoh, di sini nggak ada ta marbutoh, berarti salah. Oke, yang ini ada ta marbutoh, tapi i'robnya berbeda. Ini tan, ini tun, berarti salah. Ini juga, ini tin, ini tun, berarti salah. Berarti yang cocok adalah lazidatun. Ya, saya kira sudah jelas ya, harus cocok 4 hal itu. Ma dzalika, apa itu? Dzalika usfurun. Itu adalah burung.
Burung yang kecil bisa burung pipit atau burung gereja. Zalika usfurun. Al usfuru ta'irun. Ya, burung pipit atau burung gereja atau burung kutilang ya. Ta'irun. Ta'irun itu burung secara umum. Ta'irun yang apa nih kita mau kasih sifat? Misalkan kecil ya. Kecil itu as-saghiru. Apakah boleh kita tulis as-saghiru di sini? Tidak. Kita harus pilih saghirun. Yang ini tidak boleh karena ada al, di sini tidak boleh karena ada ta marbutoh, padahal di sini nggak ada. Yang cocok adalah saghirun. Kenapa? Tidak ada alif lam, sudah cocok ya, berarti ini nakirah. Lalu di akhirnya tidak ada ta marbutoh, ini muzakkar. Lalu i'rabnya dua-duanya. Dan tunggal. Sudah cocok 4. Saghirun itu kecil. Al-Arabiyatu bahasa Arab, lughatun adalah bahasa, sahlatun yang mudah. Begitu. Tun. Ya. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Paham ya? Bukan jamilun, karena jamilun itu untuk muzakkar. Jamilatun itu yang kita pilih. Lanjutkan. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar siswa yang rajin, mujtahidun. Wa Mahmudun dan Mahmud talibun kaslanu. Sedangkan Mahmud siswa yang malas. Kaslanu itu malas. Nah, di sini bisa dilihat kok perbedaan ya. Kalau di sini talibun mujtahidun, cocoklah. Kalau di sini kenapa tidak kaslanun? Nah, ini dalam bahasa Arab ini disebut dengan isim ghairu munsharif. Tidak mengenal ya, seperti Fatimatu, Khadijatu, Zainabu, nama-nama perempuan itu juga sama, tidak pernah memang tidak pernah tidak mengenal Dia itu satu. Jadi ini sudah matching sebetulnya, karena memang kekhususan aja. Kaslanu memang kekhususan begitu ya. Jadi ini dianggap benar ya. Man anta, siapa engkau? Ana talibun. Ana itu mubtada, talibun itu adalah khabar begitu. Yang ini anta talibun jadidun, apakah kamu siswa yang baru? Dalam pertanyaan juga kita biasa saja menambahkan nat asalkan 4 hal itu terpenuhi. Naam, betul. Ana talibun jadidun. Begitu. Naam, ya. Harful jawab. Isim ghairu munsharif ya, kita bahas sedikit. Kaslanu, jau'anu, atsyanu, ghadbanu, mal'anu. Ini contohnya. Memang begini dari dulunya, dari orang Arabnya dulu gitu. Jadi kita tinggal tidak bisa apa-apa, kita tinggal ya mengikuti mereka saja. Kaslanu itu malas, jau'anu itu lapar, atsyanu itu haus, ghadbanu itu marah, mal'anu itu penuh. Ya, penuh atau terisi. Ini memang ghairu munsyarif ya. Tidak utuh, tidak AIU berarti nanti juga. Efeknya begitu, tidak memiliki perubahan yang utuh. Deep thought bukan trip thought kalau dalam bahasa Inggris. An, in. Nah, di sana tidak ada in. Efeknya begitu. An. Ghairu munsharif nantilah. Ya. Jadi kalau ada begini, ana jau'anu. Saya lapar. Enggak pernah ada jau'anun. Ana jau'anu. Anta jau'anu, apakah engkau lapar? La, ana atsyanu. Tidak, saya haus. Lima dal mudarisul ghadbanul al-yaum. Kenapa guru marah hari ini? Limada itu kenapa? Yang ini al-kubu itu gelas. Mal'anu, penuh. Silakan dibaca ulang, kemudian disalin, dilengkapi harokatnya, a, i, u-nya, nanti cocokkan dengan kunci. Silakan di pause dulu, kemudian cocokkan dengan kunci. Latihan menulis. Ini kuncinya, silakan. Yuk, tamarin, saatnya latihan nih. Yang pertama, ikro, waktu. Kita diminta untuk membaca, kemudian menyalin. Pertama, Muhammad, talibun, adalah pelajar. Qadimun, yang lama. Begitu. Ini nat. Ini man'utnya. Muhammadun talibun qadimun. Zalikar rajulu
Mudarrisun jadidun. Apakah pria itu guru yang baru? Gitu. A itu harf istifham ya, huruf untuk bertanya. Zalikar rojulu, kalau ada ismu isyarah lalu ada alif lam itu badal berarti. Zalikar rojulu ya. Mudarrisun jadidun. La ya, huwa tabibun jadidun. Bukan, dia guru yang lama. Guru yang baru. Apa ini? Adzalika rajulu mudarris. Oh, apakah pria itu guru yang baru? Bukan, dia dokter gitu maksudnya itu. Dokter yang baru. Hada darsun syahlun. Ini pelajaran yang mudah. Ya, ingat, kalau tanpa al man'utnya maka nat tidak boleh al. Kalau maka harus un. Kalau tidak ada tak marbutoh atau ini muzakkar, ini pun harus muzakkar. Ini ada tak marbutoh, salah satu cirinya tak marbutoh adalah mu'anas, berarti di sini juga harus mu'anas yang pakai tak marbutoh. Kalau di sininya mu'anas tapi tanpa tak marbutoh seperti Zainabu, ya tetap jamilatun karena dia mu'anas. Ya. Harus cocok 4 hal. Abbasun tajirun syahirun, terkenal. Abbas pedagang yang terkenal, yang populer. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah insinyur yang besar. Ya. Al-inkirijatu lugotun sokbatun. Ya. Bahasa Inggris adalah bahasa. Bahasa yang apa? Yang susah. Ini nat. A'anta rojulun ghaniyun. Apakah engkau pria kaya? Begitu. Yang ke-8 sekarang. Al-Qahiratu madinatun kabirotun. Kairo adalah kota. Madinatun. Kabirotun. Besar. Tanpa al, di sini pun tanpa al. Ada tak marbutoh dan un, di sini pun tak marbutoh dan un. Itu nat. 9. A'anta mudarrisun qadimun. Apakah engkau guru yang lama? La. Ana mudarrisun jadidun. Saya guru yang lama. Guru yang baru. 10. Silakan. Ahamidun talibun kaslanu. Ingat ya. Kaslanu tidak pernah ada un. La huwa talibun mujtahidun. Bukan, dia adalah pelajar yang rajin, mujtahidun. Baik, silakan diulang ya. Silakan diulang. Ikro di sini, silakan di pause dulu. Kemudian salin di buku, tambahkan harokatnya, a, i, u-nya. Silakan di pause, nanti cocokkan jawabannya dengan di samping. Ya, nih cocokkan, silakan. Kemudian untuk yang kedua, silakan ditulis ulang, di pause dulu, tulis ulang. Kemudian cocokkan jawabannya. Ya, cocokkan nih. Ini salah mudarisun harusnya. Ya, ininya di sini. Ya. Yang kedua sekarang. Khadijatu, ingat nama perempuan, tidak ada un. Khadijatu, berarti Khadijah talibatun. Ya, adalah siswi. Talibatun adalah siswi. Kita kasih nat sekarang. Misalkan rajin, jadi apa? Rajin itu apa? Tadi mujtahidun dan mujtahidatun. Mana yang dipilih? Mujtahidatun. Kenapa? Karena ada tak marbutoh supaya mirip dengan yang diberi sifatnya. Itu. Tidak ada al, karena di sini pun tidak ada al. Yang dua nih, Khalidun, Khalid tajirun, pedagang yang kaya misalnya. Apa kaya? Ya, ghaniyun. Al-Arabiyatu lughatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang apa? Bahasa yang mudah. Sambil mengingat kosakata ya, apa mudah? Sahlatun. Begitu. Keempat, al-usfuru, ya burung pipit. Ta'irun adalah burung. Burung yang apa? Yang kecil. Apa kecil? Sogirun. Bukan sogiratun. Kenapa? Karena nggak ada tamat putus. At-tufahu, apel. Fakihatun adalah buah yang enak. Apa? Lazidatun. Ada tun, maka di sini pun harus ada tun. 6. Ana mudarisun yang lama. Qadimun.
Muhammadun tabibun. Muhammad adalah dokter. Dokter yang apa? Yang terkenal misalkan. Syahirun. Al-inkilinjiyatu ya. Ini kagok di sini. Bahasa Inggris. Lughatun adalah bahasa yang susah. Membacanya aja kita repot. Al-inkilijiyatu. Lughatun susah. Susah bahasa Arabnya apa? So'batun. Karena tun mengikuti ini. A'anta talibun. Apakah engkau pelajar yang baru? Jadidun. Gitu. Yang ke-10. Al-Qahiratu Madinatun. Kairo adalah kota. Kota yang apa? Yang indah misalkan. Berarti jamilun atau jamilatun? Jamilatun. Karena ada ta marbut. Saya yakin insya Allah paham ya. Nat itu harus cocok dengan yang kita beri sifat atau dengan man'ut. Silakan dicoba lagi bahasa Arabnya, cocokkan jawabannya. Silakan di pause dulu, kemudian ditulis dengan bahasa Arabnya. Ya, silakan. Baik, ini kuncinya. Silakan di pause dulu, kemudian pastikan bahwa tulisan sudah benar. Lanjutkan. Nah, kita harus mengisi nih. Al-Arabiyatu bahasa Arab titik-titik sahlatun. Nah, berarti apa? Bahasa kan? Karena natnya sudah ada tun, maka lughatun. Gitu. Ammarun titik-titik ghaniyun. Amar kaya, pedagang. Oh, ke sini dulu. Ana mudarisun qadimun. Amarun tajirun ghaniyun. Hada titik-titik maksurun. Misalkan kolamun. Tidak boleh hada saburotun. Gitu nggak boleh. Kenapa? Karena yang sudah ditetapkan tidak ada tamar buto. Kemudian haza itu kan untuk muzakkar. Sehingga misalkan haza kolamun maksurun. Klop semua. Itu bahasa Arab kan gitu. Ismu isyarah harus klop, muzakkar, berarti ini muzakkar, ini pun muzakkar. Faisal titik-titik kaslanu. Ya, talibun kaslan. Silakan dicoba lagi. Cocokkan jawabannya. Kalimat yang baru. Al-lughatu itu bahasa, at-ta'iru itu burung. Jau'anu lapar, ghadbanu itu marah, syahiru terkenal, al-yaum itu hari, atsyanu itu haus, al-usfuru itu burung gereja atau burung pipit atau burung ketilang, burung yang kecil ya, jenis-jenis kecil gitu. Al-madinatu kota, kaslanu